Shalom. Udah ada Ovi? Belum. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini semua adalah kebenaran dan daripada Tuhan, sehingga semua yang mendengar pada hari ini keluar dapat membawa berkat yang baru dan membagikannya, bahkan menghidupinya di setiap hari. Terima kasih Bapak, ini kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, jadi udah langsung ditampilin. Sabar dong, ini ditampilin. Surprise. Sorry guys. Oke, jadi saya mau kasih tahu kecenderungan manusia itu mempertahankan opini atau fakta atau informasi yang udah pertama kali dia dapat duluan. Saya kasih contoh. Saya pernah berantem sama sahabat saya hanya karena permasalahan sepele, cara masak Indomie. Ada orang yang cara masak Indominya gini, setelah rebus ganti air, ya ada ya. Ada yang katanya lebih enak, signature rasanya tuh beda. Kalau misalnya pakai kuahnya itu air rebusan, gitu. Jadi habis direbus langsung kasih bumbu. Ada yang begitu. Saya tuh nggak mau karena mama saya bilang enggak, itu nggak higienis, itu kapur apa segala ya. Pokoknya nggak baik-baik lah di air rebusan itu. Lilin katanya begitu. Jadi pengawetnya apa segala. Akhirnya berantem sampai saya kesal. Saya ambil itunya apa sih? Iya, mangkok pancinya itu saya ambil, saya buang ke tong sampah. Saya bilang, sudah mulai saat ini kita masak Indomie sendiri-sendiri. Gitu. Gara-gara gitu bisa berantem. Ada juga orang yang berantem gara-gara teori bumi. Ada yang percaya bumi datar, percaya bumi bulat, percaya bumi kotak lonjong, terserah gitu. Sampai ada orang berantem loh pokoknya gara-gara hal begitu doang. Sampai ada juga yang berantem sama saya karena saya bilang Indonesia tuh nggak lebih kecil daripada Australia. Sampai dia bilang gini, Australia gede banget kok di peta. Itu Indonesia mah segininya kalau mau dibandingin. Saya bilang itu karena dibikinnya bentuknya lingkaran, dibentuknya kayak yang globe apa? Tahu kan globe itu kan? Itu. Padahal itu nggak begitu. Itu kan dibuat tahun 1800-an untuk biar orang bisa memvisualisasikan, oh dunia tuh di sini, letaknya Amerika di sini, letaknya ini di sini. Cuman pengen memvisualisasikan aja, nggak bener-bener relay segitu. Sampai udah orang berantem gitu. Ada orang berantem juga. Planet ada berapa sekarang? Di tata surya kita ada berapa? Tata surya. Di tata surya kita ada berapa planet? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 13, ada yang bilang 10. Yang paling dekat sama matahari apa? Hah? Mars? Merkurius ya. Baru selanjutnya apa? Venus. 3 Mars, Bumi, apa lagi? Aku Merkurius. Iya. Ada Jupiter, Saturnus, apalagi Uranus. Terus, nah sampai ada yang sempat tahun 2000 berapa Pluto nggak diakuin planet lagi kan? Dia dianggapnya sebagai dwarf planet, planet kerdil. Tapi sekarang Uranus punya satelit juga dianggap planet. Jadi sekarang total yang diakuin dunia itu ada 13 planet di tata surya kita. Jadi banyak yang kontroversi. Ada juga yang bilang siapa yang belajar SD itu pembagian rasa-rasa di lidah. Di depan apa? Sebelah kanan? Sebelah kiri? Sebelah belakang? Pahit. Tapi coba taruh gula di belakang. Taruh gula di kanan. Taruh cabai di depan. Kirain manis juga. Iya. Sampai ada juga yang teori bilang begini. Ada penyambung otak kanan, otak kiri. Otak apa namanya? Otak tengah. Sampai ilmuwan lagi ahli bedah otak, mana otak tengah ini di mana gitu. Sampai ada yang bilang kalau berdoa tangannya begini gimana sih ngelipat begini, kalau tangan kiri jempol kirinya yang di atas, oh kebanyakan otak kiri.
Coba pada lipat tangan deh. Nah, jempolnya di yang paling atas kanan atau kiri? Kanan. Oh, kebanyakan otak kanan. Ya begitu. Orang tuh kayak apa? Kayak peramal, kayak apa gitu. Kebanyakan otak kanan katanya kreatif ya. Lebih suka hal-hal yang kreatif, musik dan sebagainya. Yang otak kiri kebanyakan suka yang lebih logis, lebih apa? Enggak juga, enggak gitu. Sampai ada yang pembawaan pembedaannya itu informasinya laki-laki dan perempuan. Oh laki-laki perempuan itu sensitif, baperan. Laki-laki itu lebih logis. Enggak gitu juga. Coba ya suami-suami kalau di rumah, kalau nggak dihargain sama istrinya, kesel nggak? Sensitif nggak? Nggak ada tuh ceritanya suami langsung mikir. Mungkin ya kalau misalnya suami capek pulang, terus istri juga ngomel-ngomel, suaminya nggak mungkin gini. Mungkin istriku lelah, mungkin istriku. Enggak, kalau lagi dalam keadaan capek juga sensitif lagi-lagi. Yang ngomong laki-laki kan? Iya bener, maksudnya nggak ada tuh teori gitu laki-laki lebih lebih logis atau nggak begitu gampang baper. Enggak juga. Ada yang bilang perempuan multitasking bisa. Ada yang bilang memang. Ada yang bilang begini, bisa nyetir sambil telepon sambil ngapain lah. Betul ya Bu ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, mostly di sini bapak-bapaknya supir Uber. Ya, itu multitasking banget, lagi di jalan terima order. Ayo, ada yang bisa. Terima aja lagi di jalan terima order. Sambil di jalan juga mikir, kira-kira ke tempat itu, wah ini harus lewat jalan pintas nih, kesini. Mikir juga udah sampai daerah Manly, turun nih harus dapat duit. Wah, istilahnya rudal kan. Ya, jadi nggak gitu juga, nggak semua laki-laki itu nggak bisa multitasking. Lihat Jeffrey, bayangin bisa mengendarai, bisa ikut kelas, komsel, sambil nyetir. Bayangin tuh, kurang multitasking apa? Wah, sambil invest lagi kan, semua lah cari duit dia. Shopping online, semua lah dia. Oke, jadi kita perlu tahu ya bahwa manusia itu kecenderungan yang dia tahu pertama itu yang dia pegang. Yang dia tahu pertama itu yang dia pegang. Oke, sampai dibilang begini di Indonesia masih ada sampai sekarang, kodratnya wanita itu di dapur. Bener gak? Kodratnya wanita itu di rumah. Bener gak? Ternyata kalau mau dibilang kodratnya wanita itu cuma 3. Pertama melahirkan, kedua menyusui, ketiga itu mens. Laki-laki nggak bisa 3 ini. Iya bener, laki-laki nggak bisa 3 ini. Kodratnya perempuan itu cuma 3. Melahirkan, menyusui, mens, cuma 3. Jangan dikait-kaitkan kodratnya wanita tuh di dapur. Di laki-laki, chef terkenal siapa? Laki-laki. Kalau ke salon, yang balon-balon kan lebih bagus. Balon tahu ya? Tahu istilah balon ya? Banci salon. Lebih bagus. Ya, jadi jangan kita udah mulai di dunia yang terbuka. Kita udah mulai punya internet, kita udah yang lain. Sampai sekarang orang Indonesia yang saya bilang sumbu pendek, yang kaum sumbu pendek masih pikir Israel itu semua orang Yahudi. Enggak juga. Ada Kristen di situ, ada Islam di situ, bahkan ada orang-orang yang nggak percaya Tuhan di situ. Jadi kita tolong sekarang, kita punya informasi itu banyak, kita dengar informasi banyak, tapi coba untuk terima pendapat orang, kita buka pemikiran kita buka hati kita. Jangan langsung counter
diri kita dengan nggak gitu, salah tuh, sesat tuh. Wah, itu kita udah langsung menutup diri kita dan menutup diri orang yang kita ajak ngobrol untuk berdiskusi, bahkan untuk menginjil. Itu udah susah. Oke, visi kita, next slide. Visi host tahun ini yaitu apa? Mendapatkan menjawab pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Nah, saya mau bertanya nih, kira-kira kita dapat hati yang baru dulu, apa kita dapat jawaban Tuhan? Apa kita menjawab pertanyaan Tuhan? Kira-kira yang mana nih? Atau kita dapat jawaban dari pertanyaan Tuhan baru dapat hati yang baru? Masih bingung? Oke, next. Apa bingung aja dulu. Oke, kira-kira bertobat terlebih dahulu baru diampuni atau diampuni dahulu baru bertobat? Ayo, kita tobat dulu atau baru diampuni, atau diampuni dulu baru bertobat? Ada yang bilang diampuni dulu. Siapa yang bilang diampuni dulu? 1, 2, 3. Siapa yang bilang bertobat dulu? Oh, lebih banyak. Ampun. Next. Diselamatkan baru hidup benar atau hidup benar dulu baru diselamatkan? Next habis waktunya. Oke, diselamatkan dulu baru hidup benar. Apa hidup benar dulu baru diselamatkan? Siapa yang diselamatkan dulu? Oke, siapa yang hidup benar dulu? Oke, next. Iya, ini judul khotbah saya. Fokus. Ya, ini ada tulisan di bawahnya. Sosok bahasa Inggris dikit. Fokus, knowing the one of God will. Jadi kalau kita fokus, kita tahu apa yang Tuhan pengen, apa itu kehendak Tuhan. Oke, lanjut. Next. Nah, di Roma 5 ayat 8 bilang begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan Tuhan itu bukan cuma ngampunin, tapi Tuhan mati buat kita ketika kita masih berdosa. Jadi, yang mana dulu? Diampuni dulu atau bertobat dulu? Diampuni dulu atau bertobat dulu? Diampuni dulu atau bertobat dulu? Kalau dari ayat ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Diampuni dulu baru bertobat. Apa bertobat dulu baru diampuni? Saya nih suka kasih pertanyaan yang gak ada jawabannya. Biar apa? Biar kita mikir masing-masing. Oke, jadi kira-kira mana nih yang duluan nih? Kita belum kelar nih, satu aja belum kelar nih. Dari tadi belum kelar. Diampuni dulu ya. Siapa yang setuju diampuni dulu? Oke, diampuni dulu. Tapi kalau saya enggak sih. Gimana caranya kita tahu kita diampuni kalau kita nggak bertobat? Setuju? Oke, jadi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak ada ceritanya kita percaya diri kita diampuni kalau kita nggak tahu siapa yang ngampunin, siapa yang memberi pengampunan. Artinya yang pertama kali kita harus percaya. Setelah percaya, kita rasa diampuni dan diri pun bertobat. Gitu. Next. Nah, Kisah Para Rasul 10 ayat 43 dibilang tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Percaya diberikan pengampunan dosa. Next. Nah, ini
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Next. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi untuk dapatkan jawaban Tuhan, selain hidup yang hati yang baru. Kalau misalnya kita mikir hati yang baru itu apa sih? Hati yang baru itu apa? Ini kan tadi dibilang, coba ayat slide sebelumnya. Nah, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru ini apa ya? Hati ini hati apa ya? Kalau yang di sini, nggak mungkin hati sini, lever nggak mungkin dong. Apa? Hati yang baru apa? Kalau kita cari akar katanya, kata aslinya, hati ini adalah pemikiran, mindset yang baru. Gimana kita bisa tahu jawaban Tuhan, atau mungkin ya, gimana kita bisa tahu inovasi yang baru kalau kita nggak buka yang namanya mindset kita? Sampai sekarang ada loh orang Aussie yang takut naik pesawat. Orang asli sini takut naik pesawat. Karena apa? Karena mindsetnya dia bilang, gimana caranya besi bisa terbang? Itu kan bahaya banget. Itu karena mindsetnya belum berubah. Gimana kita mau tahu jawaban Tuhan kalau ini kita nggak dirubah mindset kita? Jadi kalau misalnya kita dibilang hati yang baru, itu pemikiran yang baru, dan juga yang kedua roh yang baru di dalam batinmu. Jadi sebelum kita menemukan jawaban Tuhan, menemukan atau menjawab pertanyaan Tuhan, itu kita harus punya hati yang baru, mindset yang baru, juga roh yang baru. Roh yang baru ini saya coba cari di Alkitab, nggak ada tuh yang benar-benar baru tuh, enggak. Tapi lebih disegarkan. Kita di dalam diri kita nih udah ada udah ada Roh Kudus dalam kita. Mungkin di sini sudah ada yang pernah mengalami namanya cinta mula-mula, kasih mula-mula, awal-awal. Nggak harus selalu setelah dibaptis, bahkan sebelum dibaptis pun ada yang udah namanya dapat kasih mula-mula, terbakar, senang, wah pokoknya apa aja dijadiin positif lah, apa aja dijadiin happy lah gitu, meskipun lagi susah, nggak ada duit, bahkan bingung mau tinggal di mana, pokoknya senang aja, happy aja, nggak ada pasangan ya kan ya jadi begitu. Iya, jadi kalau kawan saya ini selalu dibilang bapak sama ibu, kamu nih udah uang banyak gitu, kamu ini kurang apa, kurang pasangan. Bro, kalau masih LDR tuh sudah lah. Sama kita masalahnya. Oke, jadi kalau kita mau tahu jawaban Tuhan, kita harus fokus sama ayat ini yang bilang kalau kita semua cari di Alkitab ya, ngomongin soal roh yang baru, itu cuma ada 3-4 ayat. Hati yang baru cuma ada 3-4 ayat. Jadi di ayat-ayat ini itu pun dibilang kita harus dapat 2 hal, hati, mindset, dan roh yang baru, spiritualitas yang baru gitu. Jadi saya rasa kita semua sudah cukup dewasa dan mengerti soal spiritualitas ya. Spiritualitas ini nggak cuma gereja begini, spiritualitas ini di keseharian kita, di kehidupan kita, gimana cara kita menemukan Tuhan. Itu yang sulit saya ungkapkan, maksudnya saya jelaskan karena cara menemukan Tuhan setiap kita ini beda. Mungkin ada orang-orang yang ayo berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, di situ bisa nemuin Tuhan, bisa. Tapi ada juga yang mungkin nyanyi, dan juga ada juga yang mungkin ya melakukan hal-hal yang nggak ada berbau rohani, tapi di situ dia bisa menemukan Tuhan, kerja, gitu. Mungkin lagi nyetir,
Waduh, terima kasih Tuhan, sampai hari ini masih bisa hidup. Aduh, terima kasih. Sambil flashback, waduh, tahun lalu tuh masih begini, oh sekarang udah bisa begini. Oke, next. Nah, untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan, kita semua memerlukan dua hal. Yang pertama, itu adalah self restoration, pemulihan diri. Karena begini, kalau ini kan kita coba pakai logika berpikir kita aja. Diri yang dipulihkan membuat Anda dipakai Tuhan memulihkan orang lain. Kalau saya belum dipulihkan, saya masih banyak hal-hal yang buruk dan itu masih mengganggu kehidupan saya. Terus saya mengambil orang lain untuk masuk dalam kehidupan saya, entah sebagai pasangan, entah sebagai istri. Saya punya masalah, dia punya masalah, masalah saya aja belum saya bisa kontrol, terus tiba-tiba dia punya masalah yang nggak bisa dia kontrol. Wah, cair. Kalau bahasa Jawa bilangnya ambiar, hancur lebur. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Untuk merubah mindset kita perlu memulihkan pemikiran kita, perlu memulihkan diri kita, perlu memulihkan seluruh kebiasaan-kebiasaan buruk kita, itu perlu dipulihkan. Karena ketika kita dipulihkan, itu kita punya kesempatan untuk dipakai Tuhan memulihkan orang lain. Kalau kita siap dimuridkan, itu ya itu, kita juga udah siap dimuridkan. Terus kita dimuridkan, kita juga siap untuk memuridkan orang lain. Sama seperti menginjil, kita siap dulu diinjili, siap dengar kebenaran firman Tuhan, siap untuk digodok yang namanya pengetahuan Alkitabnya, pengetahuan teologinya, pengetahuan rohaninya, pengalaman pribadinya dengan Tuhan perlu digodok sehingga waktu kita nginjilin orang, kita nggak nginjilin yang setengah-setengah. Saya setuju kalau orang menginjil itu bagusan sih lewat cara hidup, setuju. Tapi kalau kita nggak ada pengetahuan tentang Alkitabnya juga bahaya. Di sini nggak tahu ya, saya jarang sih ngobrol sama bule. Tapi sekalinya ngobrol sama bule, kok pertanyaannya nyelekit ya. Maksudnya nyelekit nih bikin saya berpikir-pikir. Saya ditanya begini. Dia tanya mau kemana, mau gereja gitu. Waktu itu saya lupa, mau komsel lah, saya bilang mau gereja. Oh kamu Kristen? Iya, saya Kristen. Oke, saya mau tanya, kenapa kamu beragama? Saya bilang, maksudnya? Iya, soalnya saya nggak beragama. Saya tanya ke dia, ya terus kenapa kamu nggak beragama? Terus dia bilang begini, lah kita lahir semua kan nggak ada agama. Saya mikir-mikir. Maksudnya iya, bayi mana yang udah mikir tiba-tiba lahir saya Kristen? Bayi mana yang mikir tiba-tiba lahir saya Muslim, saya Hindu, saya Buddha, saya Katolik? Saya mikir juga, iya juga ya, ibunya pinter juga nih. Tapi ditanya ke saya, kenapa kamu ambil agama Kristen? Karena saya percaya Yesus. Mana Yesus? Yesus yang mana? Yesus yang di Bible-mu, yang di Alkitabmu? Itu kan cuman history, itu cuman fiktif. Wah, itu ini kalau dilanjutin bahaya deh. Udahlah, saya cuma pick up drop off aja. Kalau dilanjutin nih bahaya nih gitu. Karena saya udah bahasa Inggris saya jelek, saya juga kayak tiba-tiba kena mental karena nggak pernah ditanyain orang gitu, nggak pernah kepikiran juga untuk cari jawaban kenapa ya kita beragama. Kenapa kita pilih Yesus? Kenapa gak pilih Tuhan yang lain? Tuhan yang lain kan juga baik. Kalau kata orang-orang, Tuhan lain juga baik kalau mau ngomong baik ya. Jadi kita harus perlu tuh yang namanya pengetahuan Alkitab kita. Gak perlu sekolah teologi gitu. Kalau gak mau dengan tugas-tugas yang berat ya gak perlu juga sekolah teologi. Sekarang informasi sudah banyak. Saya pakai aplikasi untuk baca, nggak kalah juga ilmu-ilmunya dibanding ilmu-ilmu yang
pendeta-pendeta yang udah gede juga nggak kalah ilmunya gitu. Belajar aja, intinya niat belajar, pengen kita mengenal Tuhan lebih dalam gitu. Oke. Next. Yang tadi yang pertama itu adalah pemulihan diri, self restoration. Yang kedua adalah God's confirmation. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan ketika kita pengen bikin sesuatu. Kadang-kadang kita bukan meminta menunggu jawaban Tuhan atau menunggu konfirmasi Tuhan, tapi kita malah jalan dulu, baru kita laporan sama Tuhan. Kita jalan dulu baru laporan sama Tuhan. Kayak apa ya? Nggak tahu di sini ada yang pernah tinggal di asrama atau enggak, atau pernah ngekos bareng teman, nggak tahu. Tapi kalau saya dulu sering banget tuh orang-orang kayak masuk ke kamar, ambil sapu, terus dia bilang pinjem ya, padahal nggak ada orang bilang iya, ambil keluar. Pinjem ya, keluar, pinjem ya, keluar. Nggak ada yang konfirmasi, nggak ada konfirmasi dari orang-orang. Kayak kita gitu juga. Tuhan, saya hari ini mau lamar kerja di sini, semoga diterima ya, amin. Padahal kita nggak tahu Tuhan mau nggak kita kerja sini. Atau Tuhan, saya suka nih sama nih cewek, saya suka nih sama nih cowok, saya pengen jadiin dia pacar saya. Tuhan berkati ya, amin. Padahal kita nggak ada, Tuhan tuh nggak ada kayak kasih konfirmasi apapun. Tapi kadang ada orang-orang juga yang percaya bahwa jalan dulu, nanti konfirmasi Tuhan itu seiring berjalan dengan apa yang kamu lakukan. Kalau gagal berarti bukan dari Tuhan. Saya juga sering gitu, jadi tunggu gagal aja dulu. Kalau gagal berarti nggak dari Tuhan. Saya kerja mana aja dulu. Kalau nggak betah berarti nggak dari Tuhan. Pacaran aja dulu banyak. Kalau putus nggak dari Tuhan. Gitu. Tapi ini semakin umur kita harus semakin tahu bahwa persetujuan Tuhan, peneguhan dari Tuhan itu jauh lebih penting daripada apapun, daripada perhitungan kita, daripada data-data atau hal-hal yang udah membuktikan bahwa wah, kita nabung di sini, kita investasi di sini, ini bagus banget. Wah, yang lagi nge-hype kan kripto ya, cryptocurrency. Wah, kita semua taruh duit kita di sini. Hup. Wah, temen gua kemarin ada yang 30.000 tiba-tiba jadi 60.000 dalam waktu 2 bulan. Wah, ada yang begitu ngomongnya, nggak tahu lah saya. Ya udah taruh, tiba-tiba dia taruh 15.000 jadi 5.000. Ya, jadi dia cuma ikut tren aja, ikut tren. Yang lagi semua hype ikut. Gak ada konfirmasi Tuhan karena dia cuma lihat bahwa ini menguntungkan, ini menghasilkan, nothing tulus lah. Nah, ketika Tuhan berkata ya pada apa yang kamu lakukan, maka itulah kehendaknya. Kalau Tuhan bilang iya, itu kehendaknya. Makanya saya sampai sekarang itu selalu berpikir, sampai ada orang tanya ke saya, kapan nikah Ben? Kapan nikah? Wah. Masalahnya Tuhan ini gak ada ngomong nih, Beni kamu menikah ya, tahun ini sama si ini. Bahkan sama saya juga, maksudnya ini saya dengan Tuhan ya, saya pun sama pacar yang sekarang nggak ada tuh Tuhan kasih tahu kayak ini dia Ben, ini belum ada juga gitu. Makanya saya sampai sekarang tetap jalanin aja dulu, tapi tetap dengan serius, nggak cuma jalanin. Ya udah jalanin aja dulu sama yang di Indo. Di sini juga ada yang dijalanin. Ya, kalau gereja ya cabang ya, cabang khusus, ya, ada ranting, yang lainnya. Tapi saya pilih untuk coba setia lah. Ini dari Tuhan, puji Tuhan. Ini enggak dari Tuhan, puji Tuhan. Makanya
saya salut sama yang udah menikah. Siapa yang udah menikah lebih dari 20 tahun? Waduh, luar biasa. Bayangin Bapak Ibu, saya nggak kebayang 20 tahun ketemu orang yang sama. Bangun tidur ketemu orang yang sama. Mau makan ketemu orang yang sama. Berantem ketemunya di satu rumah. Gimana? Saya masih kayak, Tuhan, saya nikah apa enggak ya? Gitu. Kayak, aduh, gak kebayang. Gak tahu, kalau Iwan pasti pernah lah ya berantem sama Cinur. Berantem. Makanya saya punya impian kalau ada punya rumah tuh gede lah. Kalau bisa kamarnya banyak, kalau bisa atas bawah. Kalau lagi berantem saya di atas nggak apa-apa lah, dia di bawah gitu. Saya sampai mikirnya, aduh Tuhan, apalagi kalau ada anak ya, saya luar biasa haleluya. Makanya saya kayak bahagia kali lihat Pastor Doni, Pastor Yeni. Saya mikirnya gitu juga. Udah ada anak, udah titip El. Iya. Di sini banyak panutan saya ya. Kalau soal berantem, mengatasi berantem, wah saya teladani Bapak Ibu ya. Bawaannya kalau udah agak debat-debat, diem dikit bercanda gitu. Ada juga yang gaya bercandanya saya suka, pasangan suami istri, Pastor Iwan, Cinuru. Kalau panggil apa? Pasangan nih nggak kayak pasangan, kayak soib gitu. Wah ini asik juga nih. Kalau Bapak Ibu kan Hani Hani mah beda ya. Si ini ya maaf salah saya. Iya. Itu ada yang panggilannya gini. Ini kalau panggilannya Pastor Iwan ke Cinur apa? Acong. Waduh. Padahal Acong itu tukang elektronik loh dekat rumah saya. Ya gitu. Asik gitu. Terus kalau ngurus anak tuh yang saya lihat di sini senang tuh lihat Cimimi, Petenten. Itu kayak ini ya, kayak pemain bola. Jadi lalu dipanggil Tan, seru gitu. Aduh, haleluya. Tahu lah saya gimana. Semoga dapat istri yang bisa kerja sama. Semoga juga bisa dapat istri. Ini masih semoga ya, karena Tuhan nggak tahu kasihnya model gimana. Saya nggak tahu karena sebelum kehidupan pernikahan itu semua bisa manis. Katanya. Sampai sekarang sih saya manis-manis aja. Nggak tahu kan kalau udah hidup serumah kan kita nggak tahu joroknya gimana, nggak rapinya gimana. Abis mandi taruh handuk di kasur, baru pulang kerja kos kakinya bau masuk ke dalam. Kan nggak tahu kita. Apa stresnya itu. Makanya kita butuh God's confirmation. Makanya saya juga diletakkan di tempat yang pasangan suami istri. Yaitu banyakkan pasangan suami istrinya dibandingin jomblo-jomblonya. Padahal harapannya anak muda datang ke gereja kan lihat yang jomblo-jomblo. Ternyata gimana? Iya. Jangan sekolah minggu juga. Aduh, jauh banget. Iya, saya nggak mau nungguin juga. Iya. Jadi ya kalau misalnya kita yang pertama itu tadi kan kita butuh yang namanya self restoration. Kalau kita udah dirubah mindset kita bahwa kita harus memulihkan diri kita dan menerima Tuhan memulihkan diri kita, maka konfirmasi dari Tuhan itu adalah hal yang bakal kita tunggu, bakal kita pegang. Makanya saya yakin orang-orang di sini mau masalah sebesar apapun dalam keluarganya, dalam berumah tangganya, tidak akan pernah memilih bercerai sebagai jalan keluar. Nggak akan pernah memilih bercerai sebagai jalan keluar. Saya nggak tahu ini kenapa sekarang makin mudah mengatakan cerai untuk hal-hal yang nggak masuk akal gitu menurut saya. Lebih gampang untuk selingkuh sekarang. Untuk hal-hal yang saya pikir
Gak masuk akal, gara-gara gak diperhatiin. Gak diperhatiin, udah bukan bayi kok. Diperhatiin, iya nih kebutuhannya udah gak diberikan. Wah, kebutuhan gak diberikan. Wah, saya kayak mikir kayak, waduh ini luar biasa. Kehidupan pernikahan tuh complicated ya. Makanya Tuhan tempatkan saya di tempat ini biar bisa lihat kehidupan pernikahan yang luar biasa, dengan seluk-beluknya, dengan luar biasanya. Makanya bersyukurlah saya juga bersyukur. Jeff bersyukur gak Jeff? Iya. Kalau dia mah luar biasa. Dia pokoknya border buka ya. Kau ke Papua? Oh, pakai koteka. Ya, jadi kita doakan semoga dia ke Papua. Saya yang di sini. Iya, begitu juga teman saya yang namanya Andriano, dia di Kupang kemarin, ya, menghadapi badai. Jadi sampai sekarang di tempatnya dia itu udah satu bulan lebih listrik mati. Bayangin ya, 1 bulan lebih listrik mati. Mau nyari sinyal tuh harus ke kota. Dia tuh jaraknya 2,5 jam, 3 jam lah dari tempat dia ke kota. Sampai saya bilang penanganannya lambat sekali ya. Ya tahulah Ben, begini. Wah, terus gimana kamu ini? Waduh. Iya. Ya jadi ya saya sampai sekarang cuma bisa support doa dan dana sedikit karena saya sama dia udah sahabatan lah, udah berbelas-belas tahun. Nah ya jadi saya bilang sama dia, kamu masih mau bertahan di situ apa mau pulang? Enggak lah, di sini. Kenapa? Iya, panggilan saya di sini. Wah, kuat sekali kamu. Padahal dia punya kesempatan banyak di luar tuh lebih, tapi dia mau di situ karena dia udah tahu konfirmasi Tuhan di hidupnya dia di situ. Saya bilang, awas lo kamu kelamaan di situ, nikah sama orang situ. Gitu. Dia orang Kalimantan Tengah ya. Gitu. Pokoknya kalau dia di Kupang dia paling putih lah. Saya di situ saya nggak bisa dibedain. Ya. Jadi saya bilang sama dia, aduh, sampai kamu jangan nikah sama orang sini. Enggak, saya nggak mau nikah sama orang sini. Terus sama orang Manado. Manado, dia udah dari kampung, kamu aja ke kampung lagi. Enggak mau. Pokoknya sampai saya cari harus yang mau. Akhirnya perempuannya juga mau. Kalau nggak salah bulan Juni ini bakal nikah. Saya juga heran, perempuan nih mau juga ya, padahal udah nikmatin Jakarta, tiba-tiba ke kampung. Kalau mau imagine kampungnya ya, tadi yang kayak begitulah, itu model persis lah kayak tempat kami itu. Kalau di Kupang ini atapnya seng semua, makanya rumahnya cepat hancur karena atapnya seng. Terus juga kamar mandi di luar, yang kamar mandinya cuman kayu baru seng semua gitu. Jadi ya kadang-kadang juga bolong-bolong, kadang kita juga harus tetap siaga ya kalau buang air. Kadang pintunya ditarik keluar, karetnya putus. Kadang kita harus pegang sambil begini. Saya 1,5 tahun di situ, saya bilang sama diri saya mujizat loh bisa di situ. Saya mujizat. Dia udah mau 4 tahun di situ, saya bilang ini konfirmasi dari Tuhan yang udah paten. Wah, itu udah paten lah. Makanya kalau ada yang mau ke sono, tinggal bilang saya temenin ke sono, saya pulang saya tinggalin. Oke. Demikian firman Tuhan. Jadi kita butuh 2 untuk tahu apa kehendak Tuhan. Yang pertama apa? Self restoration, pemulihan diri, dan yang kedua God's confirmation. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa. Jadi masih mau nikah nggak? Pasti ada maksud Tuhan ketika kita dipertemukan dengan seseorang. Pasti ada maksud Tuhan ketika kita dipertemukan dengan satu organisasi, satu
satu tempat, satu wadah di mana kita bisa menyerap, belajar, dan kita juga bisa berkontribut di dalamnya. Seperti saya di sini, saya minggu lalu kalau nggak salah atau 2 minggu lalu waktu pas saya khotbah di Cire, saya bilang gini, Tuhan, kalau saya sudah tidak ada gunanya di tempat ini, bawa saya ke tempat lain. Tuhan, kalau saya sudah tidak bisa belajar di sini dan saya tidak bisa berkontribut apa-apa di sini, bawa aku ke tempat lain, Tuhan. Karena seharusnya di tempat di mana kita berada, kita bisa belajar something. Belajar dari mana? Belajar dari pemimpin kita, belajar di orang-orang yang ditaruh kita ditaruh Tuhan di dalam hidup kita belajar tuh. We look up to, kita lihat orang atas kita tuh ngapain ya? Ngapain ya? Makanya itu Tuhan bilang, ikutilah teladanku. Artinya apa? Kita mesti ngikut tuh. Ngapain ya gitu. Kalau enggak, kita nggak belajar apa-apa. Kita berasa, oh kita ada di satu tempat, ya sudah, begitu aja gitu. Saya perhatiin ya, apa yang Bapak itu kerjakan, polanya, itu nurun ke saya. Tanpa saya bilang loh, Pak ajarin saya dong Pak. Pak ajarin saya, Bapak ngapain ya? Ketika Bapak sudah mulai pemuritan tiap hari, Senin ada pemuritan, Selasa ada pemuritan, Rabu ada pemuritan, Kamis ada pemuritan, Jumat komsel. Wah nurun nih sebentar nih. Bener, hari ini setiap hari saya. Senin sampai Sabtu itu full acara. Kalau ada acara lain yang mau motong jam malam itu, pasti saya sudah bilang sama Nur, kalau kita mau terima jadwal lain, pasti sudah motong yang lain. Nurun tuh. Kenapa? Karena saya ngerti bahwa gini, wah saya ditempatkan di sini, ada teladan yang harus saya ikutin. Lah teladannya sekarang lagi begitu, bentar lagi gue nih. Nah kepada teman-teman yang sedang lagi ngikutin nih perjalanan kita, sebentar lagi pastoral, I believe sebentar lagi kalian akan jalan di tempat yang kita jalan. Bukankah itu yang sebenarnya Tuhan bilang, ayo berjalanlah bersamaku. Artinya pathway yang pemimpin kita lewatin, bentar lagi kita akan diikut bareng karena kita mau ngikutin teladannya, tau, benar ya? Tapi untuk itu diperlukan self restoration, benar kata Benny. Kalau hatimu nggak dipulihkan, kamu jalannya setengah-setengah nih, terpaksa banget. Bener gak ya aku bikin lagu ya? Bener gak ya? Bener gak ya aku khotbah ya? Di gereja lain aku boro-boro khotbah. Bener gak ya di sini aku khotbah ya? Saya senang banget teman-teman di sini semua sudah mulai happy dengan yang namanya berkhotbah, bener ya? Bener ya? Gak ada yang takut kan sama khotbah kan? Bener ya? Puspa 2 minggu lagi mau khotbah. Langsung di English service. Yang kita tuh udah belasan tahun dulu baru dia gitu ya kan. Dia langsung. Lah ya gurunya bahasa Inggris. Mentornya bahasa Inggris. Mungkin dalam mentor sehari-hari mungkin pakai bahasa Inggris ya. In English ya kayaknya ya. Kita doa paginya pakai Bible yang bahasa Inggris, cuman discussionnya kita mix. Luar biasa. Bible-nya bahasa Inggris. Ya makanya dipersiapkannya begitu ya, jadinya begitu. Saudara, kalau kita sudah mengikuti jejak pemimpin kita, biasanya kita akan dapat blessing yang dia dapat. Benar? Ada satu nih yang saya belajar tanpa Pak Petrus, tanpa saya bilang, Pak ajarin saya dong Pak gitu. Ketika Pak Petrus sama Ibu Iin tiap Sabtu harus pergi ke hospital karena bikin kebaktian. Ada yang pernah ikut ya, kayaknya Villa pernah ikut ya. Bikin kebaktian untuk grace untuk satu orang yang sakit yang nggak sadar sebenarnya. Ya kalau nggak bikin juga nggak apa-apa sebenarnya, benar ya? Dia juga nggak tahu mungkin, karena kita nggak tahu, kita question mark sebenarnya dia ngerti apa enggak. Tapi dari responnya, lo kayaknya kok agak ngerti. Saya pernah ikut beberapa kali, 3 kali mungkin. Saya belajar, Tuhan, kalau satu hari nanti itu kejadian Tuhan, terima kasih Tuhan sudah kasih aku polanya, terima kasih Tuhan sudah kasih aku caranya, terima kasih Tuhan sudah kasih aku wejangannya. Oh ternyata masih begini. Oke, sudah. Saya just pasang badan aja kalau sampai ada yang seperti kayak begitu.
Saya sama istri mesti siap. Datang cok, bawa gitar cok. Datang. Nah teman-teman nih sekarang nih, kalau God's confirmation terjadi atas hidupmu, aku ada di house of sacrifice gini. Dan kau saat ini sedang berkata bahwa aku tidak mau ngikutin jejak teladan pemimpin aku karena aku gak mau punya pemimpin yang kayak begini. Kau sedang melawan tuh sebenarnya, melawan dan sedang berkata bahwa aku tidak mau blessing yang mereka dapat. Benar gak? Benar gak sih? Gak bisa jawab nih sekarang. Benar. Kalau kita nggak suka dengan jam ibadahnya nih saat ini, kalau kita nggak suka dengan pemimpinnya, kalau kita nggak suka dengan programnya, kalau kita nggak suka dengan visi multimedianya, kalau kita nggak suka dengan culture yang mau dibuat, saya mau buat culture di sini. Gini saudara, di lingkungan yang semuanya preman, anak paling penakut pun punya pikiran aku mau jadi preman. Aku berani bakal jadi preman. Anak yang paling penakut di tempat itu, satu kampung itu, anak yang paling gak bisa berantem pun bisa berpikiran jadi preman. Kenapa? Culture itu hebat saudara. Culture itu hebat. Kalau di sini semuanya dikasih kesempatan buat khotbah, orang yang paling gak bisa khotbah pun akan bilang aku bisa khotbah satu hari di sini. Culture saudara. Make sense gak? Nah makanya itu saudara, kenapa ya Tuhan kok leadingnya seperti kayak begini ya? Karena culture yang mau dibuat sebenarnya. Jadi teman-teman, saya bersyukur Kori kemarin waktu pas pemuritan ditanya sama Yohanes, ditanya sama Yohanes, jadi mau maju lagi dong Cing? Of course, katanya gitu. Saya senang. Teman-teman yang lain, ayo ikuti teladan, jalan bersama, grab the blessing. Dan saudara, satu hari nanti mungkin kita jadi orang yang dapat hal yang bahkan lebih besar dari apa yang kita ikuti saat ini. Dapat jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa karena availability kitanya dan selalu put God's confirmation dalam hidup kita, ya. Nggak gampang diombang-ambingkan. Benar. Kalau kita sudah tahu pasangan itu mau seperti apa ya karakternya pun, kita akan tetap berkata bahwa Tuhan ini pasanganku. By the way, saudara, saya itu nembak Nur pertama kali ya. Yang nembak siapa sih? Gimana sih? Yang nembak siapa sih? Kira-kira siapa yang ganjen duluan? Literally saya duluan. Secara faktanya saya duluan. Saya yang bilang. Saya tarik dia keluar salonnya, ngomong di depan tempat sampah. Karena menurut saya gini, laki itu ya, laki kalau bener-bener gentleman, ya canggih, tangguh, ganteng, keren banget, sempurna, itu mau nembak di mana aja bakal diterima. Loh kalau saudara ya, iyalah. Kalau kita laki-laki ngajaknya ke tempat yang bagus gitu kan, kita pakai pakaian bagus, ngajak di restoran yang bagus, bisa jadi saudara diterima karena restoran yang bagus. Ya benar ya. Tapi kalau kita biasa aja gitu ya kan, bawa ke tempat sampah gitu kan, tembak gitu, kalau masih mau berarti memang keren gitu. Aku tidak mau yang lain, aku mau dirimu gitu. Secara literally ya memang saya mengutarakan dulu gitu. Tapi balik lagi nyambung ke Benny, itu sebenarnya siapa sih yang menaruh rencana itu? Bukankah Tuhan? Benar gak sih? Nggak ada, bukan saya dulu, sebenarnya bukan. Bukankah itu Tuhan sebenarnya yang bekerja di balik itu semua? Benar ya?
Tadi pagi kita dengar bahwa atas seizin Tuhan. Atas seizin Tuhan. Saya percaya teman-teman di sini, atas seizin Tuhan, engkau ditempatkan di tempat ini. Benar ya? Atas seizin Tuhan. Bukan saudara yang pilih saya, bukan saya yang berinisiatif untuk pilih saudara, bukan. Atas seizin Tuhan kita dipertemukan, kita bisa belajar sama-sama, kita bisa mengajar sama-sama. Lalu yang ketiga, nanti ada waktunya nanti kita dipisahkan oleh Tuhan. Suami istri dipisahkan oleh apa? Oleh maut. Benar ya? Teman-teman sepelayanan dipisahkan oleh apa? Oleh panggilan. Saya mungkin panggilannya tetap di sini, atau mungkin nanti hari nanti saya harus serve di kerajaan Belanda karena papi saya. Teman-teman, tapi enjoy lah while kita bersama-sama. Enjoy the lesson, enjoy the program, enjoy the vision, enjoy. Belajar, nikmati semua yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Benar saudara? Benar ya? Jangan berontak, karena minggu lalu kita belajar soal berontak gitu. Mau ikut tapi ngedumel, berontak. Jangan. Saya yakin banget karena apa? Saya bilang nggak ada Koberi, oke. Saya bilang sama Nur, saya harus coaching one to one nih kayaknya sama Koberi nih. Soal minta dia khotbah. Jangan bilang-bilang kayak ya, jangan bilang-bilang. Nanti saya bakalan diblok nih ya sama. Saya kayaknya kalau sama Koberi saya perlu coaching one to one. Gitu. Kapan waktunya nggak tahu kapan. Tapi kalau ada yang mau terusin pemuritannya, boleh. Jadi saya bisa coaching ke situ. Teman-teman, pastoral, ada yang siap terima limpahan pemuritan, ambil supaya saya bisa ngerjain yang lain. Gitu. Boleh ya, begitu ya? Benar dong, boleh dong. Yang sudah belajar, sudah bisa memuridkan, ayo ambil partsnya, supaya saya nggak perlu ada di situ dan saya bisa ngerjain yang lain. Menurut saya kalau culture-nya dibuat semua orang boleh khotbah di tempat ini, kita semua akan growing sebagai orang-orang yang ditempatkan Tuhan, di mana kita bisa belajar khotbah sama-sama, sharing firman Tuhan sama-sama. Bukankah itu inti dari amanat agung ketika kita berani menyaksikan kebaikan Tuhan, ketika kita bisa berani memberitakan Injil? Bukankah itu inti dari apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita kerjakan? Kalau itu udah gak perlu God's confirmation lagi, engkau harus memberitakan Injil. Nggak perlu God's confirmation lagi, sudah tertulis ribuan tahun, benar ya? Nggak perlu dikonfirmasi lagi ya. Kalau cari pacar ya benar, kita perlu konfirmasi dari Tuhan. Tapi kalau memberitakan Injil, nggak perlu konfirmasi lagi, benar ya? Kalau jangan berzina, nggak perlu konfirmasi lagi. Aku berzina gak ya? Tuhan boleh nggak ya? Nggak begitu saudara, benar ya? Nah, culture itulah yang mau dibuat di tempat ini supaya kita semua sama-sama bisa growing, gitu. Amin saudara, amin. Jadi kalau saudara masih berani memunculkan diri di tempat ini di kebaktian sore jam 2, saya bidik saudara sebagai seorang pengkhotbah. Kalau berani memunculkan diri di tempat ini, saya akan bilang, Tuhan, tolong bagaimana ya supaya mereka bisa sharing firman Tuhan. Saya akan bidik seperti kayak begitu. Nah, jadi punya alasan dong buat nggak datang ke gereja sore kan? Tapi teman-teman kalau mau maju, at least saya sudah pernah lewatin itu dengan melihat apa yang pemimpin saya kerjakan, dan saya senang hari ini saya bisa berada di tempat ini dan saya mengulurkan tangan saya. Ayo, kalau mau kita jalan sama-sama, raih sama-sama, diberkati sama-sama, jalan sama-sama. Sampai nanti waktunya kita dipisahkan Tuhan. Mungkin saya mati duluan, mungkin saudara yang mati duluan. Benar ya? Nggak tahu, kemarin pendeta Radiat Oloan itu umur 36 atau 38, 36 ya? 36 meninggal. Saudara, we never know siapa yang duluan. Tapi satu hari nanti kita pasti akan dipisahkan Tuhan. Tapi kenapa enggak sebelum itu terjadi? Kita enjoy dulu sama-sama. Benar saudara? Amin.
Jadi self restoration, pulihkan dulu. Kalau saudara nggak suka gereja ini, pulihkan dulu hati saudara. Kalau saudara nggak suka berkhotbah, aku nggak suka di SMS-in sama Iwan, nggak suka. Pulihkan dulu self restoration. Bener ya? Hari ini belum ada sih yang bilang langsung ke saya, aku nggak suka khotbah. Belum ada saudara, belum ada. Jadi saya membidiknya, oh semua masih mau, nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya sih bilangnya begitu aja. Gitu. Tapi culture itulah yang mau dibuat saudara. Ketika saudara merasa bahwa aku yang paling gak bisa ngomong, tapi aku tahu di sini culture-nya semua orang begitu, aku akan bisa satu hari nanti. Amin teman-teman. Ready? Benar ya? Gak apa-apa ya saya buat begini, gak apa-apa ya. Karena ini salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan 15 mengkhotbah. Amin. Saya minta Yuki untuk bisa dapat 10 worship leader yang handal. Itu tugas dia. Cari. Pastor menghasilkan pastor, yang senior pastor belajar dari senior pastor. Saya bilang sama Yohana waktu itu. Yohana bilang, "Kak, aku nggak Pak. Kayaknya aku secara apa ya? Secara kapasitas aku kayaknya belum sanggup Kak kalau aku naik jadi license pastor." Saya bilang, "Yohana, ada hal yang kamu yang kita belajarnya begini. Kita dikasih dulu baru belajar. Bukan pantas dulu baru naik." Saya bilang, teman-teman ini rata-rata panggil saya senior pastor. Saya bilang, senior pastor dari mana ya? Jadi pastor juga baru 9 tahun apa gitu ya kan? Jemaat juga nggak tahu, sebagian punya jireh gitu kan, sebagian besar punya jireh. Saya juga nggak tahu jemaat yang mana gitu kan. Tapi orang sudah nyebutnya itu. Saya bilang, saya juga belum pantas yo jadi senior pastor yo. Tapi kalau teman-teman manggil saya seperti itu, saya yakin hari ini saya dikasih otoritasnya dulu, lalu saya belajar. Belajar dari mana? Dari bapak lah yang senior pastor, ngikut teladan tadi tuh, ngikut. Nah kalau saya nggak suka dengan apa yang bapak kerjakan, bagaimana bisa menikmati realitanya nanti jadi seorang senior pastor? Nggak bakalan bisa sama. Jadi kalau diminta bapak ikut, ya seneng. Waktu ada Foursquare Conference, Yuki pernah bilang, wah enak tuh. Rudal ke situ ke atas, rudal lagi ke bawah. Mungkin dapat pergi, mungkin dapat pulang. Ya benar juga karena perjalanan jauh. Kenapa mesti barengan? Tapi sometimes ya kadang-kadang untuk ngobrolnya itu saudara, ngobrolnya itu saudara. Kita baru tahu teladannya, kita baru tahu jejaknya, karena kita ngobrol, ngikutin. Benar ya? Boleh sekali-sekali ikutin kita, supaya tahu teladan apa yang kita akan tinggalkan sama saudara. Gitu. Saya sudah tahu kira-kira Bapak ngapain aja. Makanya saya bisa tahu, oh teladan apa yang saya bisa ikutin. Kira-kira sudah tahu cara berpikirnya. Soal buka gereja, soal pastor, cari pastor lagi gitu. Kira-kira sudah tahu cara berpikirnya. Sehingga saya nggak perlu bilang sama Bapak, Pak ajarin saya dong Pak. Saya ajarin saya Pak, khusus Pak, siapin waktu Pak buat saya. Karena saya perlu diajarin. Siapin waktu Pak buat saya. Kalau enggak saya nggak mau belajar Pak. Nggak bisa begitu lagi. Kita lihat bagaimana caranya, gitu kan. Lihat, wah kayaknya begini. Oke. Setelah 3 kali, 4 kali, mau tahu caranya. Oke, gue kayaknya ready. Jangan ikutin sehingga blessingnya sampai satu hari nanti kita bisa dapatkan. Amin saudara. Saudara, ayo kita bertumbuh sama-sama. Ya, melihat teman-teman, oh ini bertumbuh, oh ini bertumbuh. Kemarin ada yang bilang lagu buatan Lisa tuh enak-enak ya. Kemarin Lis ada yang bilang begitu Lis. Kalau di sini culture-nya saya buat rata-rata sebagian besar adalah pencipta lagu. Saudara yang nggak punya talenta menciptakan lagu pun itu keikut-ikut saudara. The power of culture itu ngikut-ngikut tuh beneran tuh. Benar. Ngikut.
Dan saudara masa satu hari nanti nggak apa-apa? Seperti tadi tuh preman. Kalau aku ikutan jadi preman, aku nggak apa-apa. Itu kenapa sekampung begitu? Bener ya? Bener ya? Sekampung begitu. Nah kalau hari ini, wah datang orangnya begitu. Oke, anyway saudara, inilah culture yang mau dibuat saudara. Jangan takut, saya nggak akan mempermalukan saudara. Selalu akan ada backup. Ya toh, kemarin saya bilang sama Kori bagus loh Kori. Pertama kali udah kayak begitu Kori. Nggak kencing di celana aja udah bagus Kori. Saya bilang gitu. Ya tapi by the way minggu lalu Kori bagus kan ya? Oh dia udah siapin. Jadi ada teman-teman yang memang ya bersedia untuk belajar ikuti teladan yang kita kerjakan. Hopefully saudara akan menikmati dari pekerjaan. Tuhan bilang gini, segala jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah jadi sia-sia. Yang kau kerjakan di dalam Tuhan, entah itu apapun bentuknya, pekerjaan kecil, pekerjaan besar, pekerjaan yang mungkin kau nggak punya talenta di situ, tapi kau kerjakan, itu punya talentanya sendiri, itu punya blessingnya sendiri, nggak pernah akan jadi sia-sia. Ya, saudara, jangan cuma kasih Tuhan apa yang bagus dari kita. Kalau kita yang masak, jagonya masak, jangan cuma kasih yang masak. Benar ya? Kadang-kadang kita beri yang terbaik itu bukan beri yang apa yang paling bagus yang kita berikan, bukan. Beri yang terbaik adalah beri yang bagus yang kita punya, yang kita bisa, dan beri juga yang pas-pasan kita punya kepada Tuhan. Benar ya? Karena yang terbaik selalu bicara soal beri semua apa yang ada dalam hidup kita untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita pas-pasan, belum terlalu pantas untuk khotbah menurut kita, berikan itu buat Tuhan. Well, mumpung di sini kita semuanya belajar, sebelum kita dilirik sana sini, artinya khotbah kita itu diintip sana sini, dipantau oleh orang-orang gitu, mumpung belum ada yang nonton, ya. Belum ada yang nonton. Kemarin saya sharing-sharing sama nah, kan kemarin rekamannya sama Ibu Yuli ya. Saya bilang kita masih terusin gereja online-nya gitu. Kenapa? Karena ya mungkin masa depan gereja adalah gereja online mungkin. Lalu yang kedua saya bilang, iya kasih kesempatan lah teman-teman pastoral untuk kita bisa sharing lebih banyak, kasih kesempatan buat khotbah lebih banyak, ditaruh di platform YouTube gitu, mumpung yang lihat baru cuma 3 orang, 5 orang gitu. Tapi nggak apa-apa, kita latihan di situ. Bukannya mau viewernya banyak, tapi latihannya itu loh, gitu. Nah, jadi saudara teman-teman, ayo kita bergerak bersama-sama, maju sama-sama. Nanti kalau yang ada dapat SMS dari saya, saudara, itu ya di blok. Nomor saya boleh di blok gitu. Emang nggak bisa datengin rumahnya, orang tahu rumahnya kok. Saudara, ayo kita bergerak sama-sama. Jadi nggak apa-apa saudara. Aku yang paling nggak bisa khotbah, nggak apa-apa. Kita culture-nya semuanya pengkhotbah di sini. Ayo bilang sama-sama saya, aku pengkhotbah. Gak ada yang berani. Kalau bilang sama-sama saya, aku seorang pengkhotbah. Ayo. Saya pernah bilang sama Nur, ini sebenarnya gereja kita sudah siap dibikinkan gereja berbahasa Kek. Wah, berapa banyak orang yang bisa bahasa Kek di sini, saudara? Saya bilang yang paling cocok Erik. Ini kalau mau aja ya, kalau mau semua orang yang bisa berbahasa Kek di sini ya, mau bikin satu gereja lagi, bilang sama kita nih, Pak, saya mau Pak support gereja berbahasa Kek. Siap dibikinin satu, pasti siap. Alat musiknya udah ada kok. Benar ya? Kalau aja
ini nih. Kalau aja ya ada orang yang berani datengin kita bilang, Pak, kok gereja bahasa kek? Saya mau terjemahin lagu-lagunya di dalam bahasa kek. Saya loh, ya kan perlu proses. Gimana sih? Masa mau nyanyi bahasa Sunda? Benar ya? Loh, saudara malu sama gereja pagi. Gereja pagi itu semua lagu-lagu bahasa Indonesianya mau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Keren ya? Benar ya? Loh, visinya bilingual, benar ya? Benar ya? Saudara, ayo. Saya nunggu nih. Daripada saya yang buat, mendingan saudara yang buat, saudara datang. Yang bisa bahasa kek, ayo kumpul. Loh, kumpul untuk sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Masa nggak mau, benar ya? Ini kira-kira kalau dikumpulin 10 bisa loh, benar. 10 itu satu gereja outreach loh. Kalau di Foursquare itu satu gereja outreach. Kita tinggal cari tempatnya, kumpul sama-sama, kita support, diem aja di situ. Orang bisa bahasa kayak gitu kan. Kita support, diem gitu kan. Teman-teman, ayo. Yang khotbah siapa? Pilih sendiri. Mau tunjuk-tunjukkan seperti Ko Iwan aja, cara Ko Iwan tunjuk-tunjukkan gitu. Ya nggak apa-apa juga, pokoknya jadi dan menyenangkan hati Tuhan, udah begitu. Bagus ya. Saudara, ayo kita sama-sama ya melatih diri. Ini tempat pelatihan dan saya jauh lebih senang ketika saudara yang khotbah ketimbang ada pendeta tamu yang khotbah. Kenapa? Karena setiap kali pendeta tamu datang lebih dari sekali, saya lihat ini pendeta tamu makin lama makin bagus, makin lama makin diurapi, makin lama makin berhikmat, makin lama makin luas penyampaiannya. Kenapa enggak saya kasih kesempatan aja ya buat teman-teman, supaya teman-teman yang makin diurapi, supaya teman-teman yang makin berhikmat, supaya teman-teman yang makin merenungkan firman Tuhan, supaya teman-teman yang makin hebat, supaya teman-teman yang makin maju. Salah nggak punya pikiran gitu? Enggak ya? Saudara, ayolah kita sama-sama bergerak. Saya minta tolong pemain musik boleh maju ke depan. Kalau aku malu gimana? Gak usah takut malu saudara. Gak usah takut malu. Selama kau dapat backup dari tudungmu, gak usah malu. Lakukan aja. Kalau kau sanggup 5 menit berdiri di tempat ini, kita cover 25 menitnya. Kalau sanggup berdiri 10 menit, kita cover 20 menitnya. Kalau bahasa Inggrismu cuma sanggup ngomong 5 menit, ada teman-teman yang akan cover 25 menitnya. Tapi saya suka ketika ada orang, semua lagi makan, semua lagi beres-beres, semua lagi hahaha. Ada orang yang ditunjuk untuk khotbah, selalu mojok saudara. Mojok, siapin bahan, mojok. Di sana saya pernah lihat, wah, ya emang dia yang khotbah. Itu loh, mentalitinya itu loh. Saya nggak nyuruh begitu kan, bukan karena saya senang melihat orang susah, bukan. I've been there. Saya sudah lewatin ini. Makanya saya bilang sama Nur, posisi saya hari ini, saya mempersiapkan diri saya. Kalau sampai ada seorang yang gagal khotbah dan saya harus khotbah, ambil mic, buka ayat, ngomong. Nur pernah bilang minggu lalu, 2 minggu lalu, karena tuker-tukeran mic-nya rada susah ya. Dia bilang kalau aku nggak tahu siapa yang khotbah, aku harus nanya ke siapa, aku harus nanya siapa. Make sense? Saya bilang, oke, aku buka siapa yang khotbah. Tapi saya bilang kalau di Jireh nggak ada yang khotbah, tiba-tiba bapak bilang, Wan, khotbahnya. Jadi Pak, bukan karena bisa, tapi karena tahu pelajaran aku, kalau aku mau nyentuh yang namanya senior pastor dan punya blessingnya senior pastor, aku harus bisa sampai ke situ. Nah ini teman-teman udah panggil senior pastor, udah manggil senior pastor yang menurut saya nggak pantas.
Karena jam mengembalakannya itu masih terlalu minim sebenarnya. Tapi itulah pathway yang saya harus jalani. Saya nggak perlu tahu siapa yang khotbah di Cireh. Tapi kalau satu hari nanti ditembak langsung, wah, oke Pak. Teman-teman, saya senang tuh Doni begitu. Kita harus jadi Kopassus, bukan Kopral. Saya senang. Yeni, saya harus jadi Kopassus, bukan Kopral. Senang tuh mental kayak begitu. Udah yuk, kita maju bersama-sama. Amin saudara. Jangan takut, selalu ada backup. Kita nggak ada di sini untuk mempermalukan saudara, tapi kita ada di sini untuk melihat kita semua sama-sama bertumbuh dan maju. Amin saudara. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan Pastor Benny Tuhan. Beri wahyu, hikmat, pengertian Tuhan yang lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan pakai masa mudanya Tuhan. Lebih hebat lagi Tuhan, lebih ajaib lagi Tuhan. Jagai hidupnya Tuhan, biar dia sanggup menjagai hatinya Tuhan dengan segala kewaspadaan Tuhan. Biar Tuhan aliran air keluar Tuhan dari hidupnya Tuhan Yesus. Biar semua yang mulia, yang baik, yang manis, yang suci, yang sedap didengar itu yang dia pikirkan, itu yang dia nikmati hari-harinya ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat teman-teman yang lain juga Tuhan. Tuhan persiapkan kami semua Tuhan, supaya kami bisa maju bersama-sama Tuhan, supaya kami bisa melangkah bersama-sama Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh ready Tuhan, terjun ke ladang pelayanan di tempat di mana Kau memanggil kami Tuhan. Tuhan, kami perlu dipulihkan Tuhan, self restoration. Pulihkan hati kami saat ini, pulihkan diri kami Tuhan, pulihkan gambar diri kami Tuhan, pulihkan Tuhan pengertian kami Tuhan, pulihkan pengetahuan kami Tuhan, pulihkan kebenaran-kebenaran yang salah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Masukkan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami perlu Tuhan God's confirmation Tuhan. Tuhan, kalaupun belum ada God's confirmation Tuhan, ajar kami untuk percaya Tuhan. Seperti Abraham boleh percaya Tuhan, melangkah dulu Tuhan ke tempat di mana yang Kau belum tunjuk tempatnya Tuhan. Tapi dia boleh melangkah, ajar kami Tuhan. Tuhan, kalau bahkan kami belum tahu pun kami bisa khotbah atau enggak Tuhan, ajar kami Tuhan. Untuk catat-catat dulu Tuhan, untuk merenungkan dulu Tuhan. Untuk kalaupun aku enggak tahu Tuhan kapan aku akan dipanggil untuk khotbah Tuhan, ajar aku Tuhan. Aku mau catat-catat Tuhan. Aku mau buka buku Tuhan. Aku mau catat-catat. Wahyukan Tuhan sesuatu dalam hidup aku Tuhan. Supaya aku boleh ready. Tuhan Yesus, bantu kami semua Tuhan. Gak akan sanggup kalau bukan Kau Tuhan. Gak akan sanggup Tuhan kalau bukan Kau Tuhan. 15 pengkhotbah, 10 worship leader yang handal. Tuhan, bantu gereja ini Tuhan. Leading kami Tuhan, supaya kami bisa mencetak Tuhan orang-orang yang mengerti akan panggilan hidupnya. Puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang akan bertugas. Semua terberkati dengan firman hari ini.